Oke, perkenalkan. Perkenalkan. Nama saya Wandro dari Siletongah. Saya dari Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tutorial menyelesaikan soal metode simplex. Dengan soal memaksimumkan fungsi f sama dengan 8x1 plus 2x2 dikurang 10x3. Dengan kendala x1 plus x2 dikurang 3x3 kurang dari sama dengan 6. 4x1 kurang x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 7. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, tambahkan select variabel S1, S2 pada kendala untuk mengubah pertidaksamaan kendala menjadi persamaan. Maksimum Z sama dengan 8x1 plus 2x2 dikurang 10x3. Kendala X1 plus X2 dikurang 3x3 plus S1 sama dengan 6. 4x1 dikurang X2 tambah 2x3 ditambah S2 sama dengan 7. X1, X2, X3, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Ubah fungsi kendala untuk menentukan entering variabel dan leaving variabelnya. Z min 8x1 dikurang 2x2 ditambah 10x3. Setelah dapat semuanya, masukkan ke dalam tabel iterasi untuk menghitung operasi dasar iterasinya. Setelah memasukkan semua dari fungsi kendala dan fungsi fungsi maksimumnya, lalu mulai dengan operasi dasar dari perhitungan S2 action dikurang seperempat X2 dengan X1 action dikurang S1 dikurang sama dengan S1 dikurang S2 action. Z sama dengan Z plus 8 dikali X2 action. Didapatlah hasil iterasinya adalah ini. Dengan Z min 8, Z harus bernilai 0 dan S1, S2 harus bernilai 1 dikarenakan 4 adalah unsur kunci dari si uh, living variabelnya. Karena ini terdapat entering variabel dengan nilai rasio paling rendah. Setelah itu dioperasikan, lalu dapat untuk menghitung hasil iterasi pertama untuk menentukan nilai Z, eh, apakah nilai Z akan tetap berhasil positif apa negatif, dan kita akan menentukan hasil Z-nya harus positif semua. Dapatlah hasil ini, lalu dilanjutkan karena terdapat X2 min negatif 4, kita melanjut iterasi selanjutnya dengan operasi yang sama. Karena nilai X2 min 4-nya masih terdapat negatif karena kita membutuhkan Z yang non negatif. Dan dilanjutnya. Karena fungsi Z masih belum negatif, maka dilakukan iterasi ulang dengan X2 sebagai entering variabel dan S1 sebagai leaving variabelnya dengan menggunakan operasi dasar di awal. Dengan operasi dasarnya S1 aksen dikurang 4/5 kali S1, X1 aksen dikurang X1 sama dengan X1 dikurang S1 aksen dikali seperempat. Z sama dengan Z plus 4 S1 aksen. Kenapa kita pakai X1? Karena tadi si S2-nya menjadi living variable. Setelah itu kita pindahkan si X1-nya ke bawah untuk menentukan variabel X1-nya. Dilanjut dengan operasi ini untuk menghasilkan iterasi kedua, maka terjadilah operasi ini. Sehingga didapatlah hasil iterasi keduanya Z-nya sudah Z-nya sudah menghasilkan nilai yang positif. Jadi iterasi sudah selesai. Karena fungsi Z sudah non negatif, maka didapatkan X1
X sama dengan X sama dengan 13/5, X2 17/5, eh, S1 sama dengan 0, S2-nya sama dengan 0. Z sama dengan 138/5. Karena Z sudah non-negatif, maka lanjut periksa solusi optimal yang didapatkan dengan menstitusikan nilai X1, X2, X3, S1, S2 ke dalam fungsi tujuan untuk membuktikan apakah kendala semuanya terpenuhi. Memaksimumkan, kita masukkan fungsi dari si F-nya. 8X1 ditambah 2X2 dikurang 10X3. Kita masukkan nilai dari si fungsi ini karena sudah ditemukan hasilnya. Maka didapatlah dari F8X1 plus 2X2 dikurang 10X3. E- F sama dengan 8 dikali 13/5 plus 2 dikali 17/5 dikurang 10 kali 0. Maka didapatlah 104/5 ditambah 13/5 dikurang 0 sama dengan 138/5. Fungsi tujuan terpenuhi, nilai Z dan fungsi F sama. Lanjut, memeriksa fungsi kendala. Kendala 1, X1 plus X2 dikurang 3X3 plus S1 sama dengan 6. 13/5 tambah 17/5 dikurang 3 kali 0 plus 0 sama dengan 6. 30/5 sama dengan 6. 6 sama dengan 6. Maka kendala 1 sama. Masuk di kendala 2. 4X1 dikurang X2 dikurang 2X3 plus S2 sama dengan 7. 4 dikali 13/5 dikurang 17/5 dikurang 2 dikali 0 plus 0 sama dengan 7. 13/5 sama dengan 7. 35/5 sama dengan 7. 7 sama dengan 7. Maka kendala 2 terpenuhi. Masuk di kendala non negatif X1, X2, X3, S1, S1, S2 lebih dari atau sama dengan 0 dan semuanya terpenuhi. Semua hasil terkendala tadi terpenuhi dengan nilai fungsi yang sama. Solusi optimal yang digunakan adalah tepat. Jadi, fungsi yang kita gunakan dan cara iterasi yang kita gunakan adalah tepat. Jadi, solusi fungsinya tepat. Terima kasih. Begitulah eh, sedikit penjelasan dari saya untuk menyelesaikan soal metode simplex.